Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Mari Bu. Halo Mbak, silakan masuk. Silakan. Silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau sekolahnya bagaimana ya? Alhamdulillah baik juga. Ya masih seperti biasa Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar ibu bapak di rumah? Ibu bapak alhamdulillah juga baik juga ya Bu ya. Seperti yang biasanya. Ada apa ya Ibu memanggil saya kemarin? Ibu hanya ingin berbincang-bincang dengan Mbak FN. Tidak ada apa-apa kok Mbak, santai saja. Kirain ada apa-apa ya Bu saya tuh. Enggak, santai saja Mbak. Begini ya Mbak, waktu minggu pertama kelas kalian masuk itu disuruh untuk mengisi DCM kan ya. Lalu yang ingin Ibu tanyakan, punya Mbak FN ini termasuk yang grafik yang sangat unik. Apakah ada masalah-masalah lain yang dapat Mbak FN ceritakan selain yang ada di DCM itu? Hasilnya bagaimana Bu itu Bu? Ya, menurut Ibu sih hasil analisis DCM grafiknya Mbak FN ini seperti sebelumnya. Saya tanya dulu ya Mbak, Mbak FN ini waktu mengisi DCM dengan jawaban yang sejujur-jujurnya atau tidak ya? Iya Bu, saya mengisi DSM-nya itu sesuai dengan apa yang saya rasakan Bu, sesuai kenyataan Bu. Seperti pertanyaan yang tadi, di luar dari analisis DCM itu, apakah ada yang ingin Mbak FN ceritakan? Iya Bu, saya ingin cerita tentang masalah pertemanan saya. Teman perempuan saya itu marah sama saya karena saya dekat dengan kakak kelas laki-laki. Dan kebetulan kakak kelas itu disukai sama teman saya Bu. Kemudian dia cemburu dan marah sama saya Bu. Seperti itu. Mbak FN ini jadi bermusuhan dengan teman Mbak FN karena teman Mbak FN ini dengan kelas laki-laki yang dekat dengan Mbak FN ini, teman Mbak FN ini suka gitu-gitu. Iya Bu, dan ketika di pondok saya sulit untuk fokus belajar karena teman saya ini selalu menyindir saya dan membuat saya kurang nyaman. Berarti bisa dikatakan kalau Mbak FN ini kurang fokus dalam belajar di pondok dan kurang nyaman karena selalu disindir oleh teman Mbak FN itu. Ya, seperti itu Bu. Terus kalau mau mengerjakan tugas, sulit sekali Bu, karena teman-teman saya disuruh menjauh dari saya. Jadinya saya harus sendiri karena tidak ada yang menemani. Otomatis saya nggak bisa mengerjakan dengan teman yang lain Bu. Jadi secara garis besarnya Mbak FN ini jadi tidak memiliki teman ya, dan menjadi kesulitan apabila ingin bertanya kepada teman Mbak FN terkait tugas-tugas sekolah begitu ya? Iya Bu, itu juga membuat nilai-nilai saya turun Bu, dan saya kurang maksimal untuk belajarnya Bu. Memangnya masalah ini sangat berpengaruh sekali ya, sehingga sangat mempengaruhi kesehariannya Mbak FN. Iya Bu, saya jadi nggak fokus belajar, nggak fokus ngafal, dan juga nggak punya teman. Jadi saya setiap hari selalu sendiri Bu. Wah, sangat berpengaruh sekali ya Mbak. Memangnya apakah kalian selalu berdekatan gitu, sampai-sampai kalian itu selalu bersama? Iya Bu, kami itu satu asrama karena saya itu mondok, jadi satu kelas dan setiap kali kami setoran hafalan, kami selalu berdekatan. Jadi sangat sulit untuk menjauhi dan menghindarinya Bu. Otomatis kan kami itu sering bertemu Bu. Jadi selalu bersama terus Bu kami itu. Kalian berarti jadi satu asrama, satu kelas gitu ya? Iya. Nah, tadi kan Mbak FN mengatakan bahwa sangat sulit untuk menjauh. Apakah karena kalian itu satu asrama dan kalian satu kelas, itu yang membuat teman kalian juga sama gitu loh, sampai-sampai banyak yang terpengaruh oleh omongan teman Mbak FN itu? Iya Bu, kalau saya lagi mau menghafal ya Bu ya, saya lagi nggak fokus dan juga jadi sedikit setorannya Bu gara-gara itu Bu. Kan saya kepikiran terus Bu. Jadi karena Mbak FN itu tidak fokus menghafal, jadi Mbak FN juga sedikit ya ketika setoran hafalannya. Bu, seperti itu. Berarti kapasitas untuk menghafalnya semakin hari semakin menurun begitu. Ya bisa dibilang seperti itu Bu. Aktivitas Mbak FN sendiri selain menghafal di asrama ngapain aja Mbak? Kalau di asrama saya selain menghafal saya suka menggambar dan menulis Bu. Kalau menulis biasanya tulisan-tulisan yang seperti apa ya? Ya yang hampir seperti gambar ya Bu ya. Bisa dibilang gambar juga ini Bu, kayak graffiti, kaligrafi, hand lettering juga suka saya Bu. Kaligrafi apa Mbak? Kalau saya lebih suka kaligrafi Arab Bu.
Oh, memangnya kapan saja Mbak FN bisa menggambar atau menulis kaligrafi itu? Kalau tidak pas hari libur ya setiap kali waktu senggang Bu. Soalnya ya lumayan juga sih kegiatan saya di pondok. Mbak FN mengatakan bahwa menulis kaligrafi itu di waktu-waktu senggang saja atau Iya, di hari libur begitu ya? iya begitu Bu. Oh, jadi begitu. Kita kembali ke masalah awal lagi ya Mbak, tentang tidak fokusnya Mbak FN karena masalah pertemanan ini. Ya sebenarnya ya Bu ya, saya sih masalah utamanya tuh malu Bu saya Bu. Eh, Kenapa malu Mbak? Karena ketika saya dijauhi teman-teman saya, kan saya selalu disindir juga ya Bu ya. Nah, saya tuh malu karena saya dikira merebut kakak kelas itu dari teman saya. Jadi bisa dibilang tuh saya tuh kayak dikira pelakor gitu loh Bu loh. Kan saya nggak ada niat mau ngerebut dia Bu. Kan saya juga nggak tahu kalau itu jadi seperti itu Bu jadinya. Coba Mbak FN ceritakan untuk lebih lanjutnya. Jadi Bu, waktu di kelas saya sering disindir-sindir oleh teman saya. Bukan hanya di kelas, tapi di asrama juga Bu. Jadi saya selalu sakit hati dan bahkan saya sering menangis karena teman saya itu yang seperti itu Bu. Saya juga berpikir saya seperti teman saya itu, jadi mereka menjauhi saya Bu. Kok bisa begitu Mbak? Sampai sebegitunya begitu. Ya mungkin teman saya kurang bisa mengerti sifat asli saya dan teman-teman saya juga yang lain mungkin terlalu percaya dengan teman saya. Jadi mereka lebih percaya dengan apa yang teman saya katakan tanpa bertanya dulu sama saya Bu. Padahal saya sudah pernah membicarakan dan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi mereka nggak percaya Bu sama saya Bu. Tapi itu Mbak FN juga sudah berusaha untuk menjelaskannya kan. Kalau Mbak FN itu emang tidak bersalah dan juga melihat yang kesehariannya Mbak FN ini kalau di kelas kan di lingkungan asrama Mbak FN itu kan Mbak sangat aktif gitu ya di kelas dan memiliki banyak kawan tentunya bukan hanya perempuan saja tetapi ada laki-laki juga dan merupakan anak yang aktif, pintar di kelas dan di asrama, benar begitu kan? Ya enggak sih Bu, biasa-biasa aja saya tuh Bu. Tapi kan kalau ibu masuk di kelas Mbak FN itu, Mbak FN ini sangat aktif bertanya dan bercerita juga. Ya itu sudah modal utama buat Mbak FN. Aktif bertanya di kelas itu juga ada pelajaran yang Mbak FN tidak mengerti. Dan Mbak FN juga terlihat ceria serta banyak teman walaupun sebenarnya ternyata Mbak FN memiliki masalah yang seperti ini. Iya Bu, saya mengerti Bu. Apakah ada faktor lain yang mungkin membuat teman Mbak FN ini menjadi marah besar gitu kepada Mbak FN? Gimana ya Bu ya, saya juga kurang tahu sih Bu apa yang membuat teman saya semarah itu sama saya. Mungkin karena saya memiliki lebih banyak teman dari dia, lalu pas dia punya masalah dengan saya dia mengobar-ngobar teman saya supaya menjauhi saya. Mungkin seperti itu Bu. Iya Mbak, mungkin juga ada teman-teman Mbak FN yang lain juga yang lebih percaya kepada Mbak FN. Jadi nggak semuanya itu percaya sama temennya Mbak FN. Mungkin ada beberapa orang yang percaya dengan Mbak FN, ada beberapa orang juga yang termakan oleh omongan temannya Mbak FN itu. Tetapi Mbak FN ini harus tetap berusaha baik kepada teman-teman Mbak agar bisa dipercaya lagi oleh teman-teman Mbak yang lain yang sudah termakan omongannya temannya Mbak FN itu. Iya Bu, apalagi masalah ini benar-benar mengganggu saya Bu. Saya jadi sulit fokusnya tadi itu loh Bu. Wah Mbak, Mbak FN ini kan tadi mengatakan bahwa masalah ini benar-benar mengganggu dan berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi begitu. Ya saya berusaha menjelaskan kepada teman saya Bu. Mbak FN sudah bagus sih karena Mbak FN ini mau menjelaskan sehingga akan mempermudah penyelesaian masalah ini begitu ke depannya. Iya sih Bu, ya mungkin saya kurang benar untuk menjelaskan permasalahan ini Bu. Mungkin saya kurang mendetail, kurang rinci, jadi teman saya tuh nggak mau percaya sama saya Bu. Ya udah berhubung teman-temannya Mbak FN kan juga sudah pulang sejak tadi kan ya, dan saya tahu pasti sudah kepikiran mau balik ke asrama juga kan. Aku tahu aja Bu. Makanya pertemuan kali ini cukupkan kali ini saja ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya anggap pertemuan ini sudah tuntas ya Mbak. Jadi kita tinggal melihat progres hubungan kamu dengan teman kamu itu dan teman kamu dan sebagai sikap kamu dalam menghadapi pelajaran masalah seperti ini begitu ya. Baik Bu, saya akan bersikap lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah dan selalu bersabar, tak lupa juga bersabari kepada Allah supaya saya diberi kekuatan untuk menghadapi masalah saya ini Bu.
Baiklah, saya akan lihat progres kamu ke depannya. Akan tetapi, saya akan tetap memantau dan melihat perkembangan kamu melalui guru-guru mapel dan melalui teman-teman kamu yang sekiranya memang dekat dan sering bersosialisasi dengan kamu, begitu ya? Iya, jadi besok saya lebih dewasa lagi Bu ya, bijak dalam menghadapi masalah dan sering meningkatkan fokus untuk belajar agar nilai saya tidak turun lagi. Ya kan Bu? Ya, seperti itu Mbak. Itu harus diingatkan setiap kali ya, setiap hari supaya sekolahnya juga semangat, mondoknya juga semangat, hafalnya juga harus selalu fokus begitu. Insya Allah ya Bu ya, insya Allah. Oke, kalau begitu selamat belajar. Jangan lupa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Memikirkan apa yang harusnya kamu pikirkan saja. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum tentu itu benar untuk kamu. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya mau ke asrama dulu Bu, udah pada pulang yang lainnya Bu. Ya udah, Maksud hati-hati saya ya, Mbak. belum. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.